교제하던 초등학생 여아를 납치해 인근 공사장으로 끌고 가 성폭행한 혐의를 받고 있습니다. 저런 뉴스까지 나와가 세상 사람들이 다 알아보면 안 되는 우리 소영을 요즘 네, 잡았는데 시죠. 인터뷰 좀 할 수 있을까요, 아버님? 와, 영장이 안 나오는데. 내가 충분치 않아요. 조사를 받으라고 아가 그 끔찍한 일 다시 떠올리게. 그게 안 키우는 아빠가 할 일이가. 소원이 그러고 있는 게 창피하나? 아빠인데 뭘 창피하겠어? 아이 심리 상태가 불안할 텐데 몸의 치료랑 같이 마음의 치료도 필요한데 세상 많고 많은 와중에 왜 하필 우리 아한테만 이런 일이 일어났을까? 정말 아무 기억도 나질 않습니다. 12년의 차. 다시 소원을 빌어 다시 아프지 않길. Halo teman-teman, jadi gimana nih kabar kalian di masa pandemi sekarang? Jadi kita di sini mau bedah film ya, yaitu yang judul Wish. Itu tuh film Korea ya, Najesi ya? Iya, jadi filmnya menceritakan tentang seorang anak kecil yang dalam perjalanan ke sekolahnya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Ya, jadi di sini juga kita mendatangkan satu narasumber, yaitu seorang psikolog juga. Dengan Ibu siapa? Dengan Febul. Oke, Ibu boleh diceritain biografinya Ibu sedikit, latar belakangnya? Oke, latar belakang pendidikan, ya perkenalkan dulu aja. Nama saya Febul Nyata. Saya seorang psikolog, sudah berpraktek selama kurang lebih 6 tahun ini. Jadi saya dulu lulusan S1 di Universitas Airlangga, kemudian juga lulusan S2 profesi dari universitas yang sama tahun 2013 akhir kalau nggak salah lulusnya. Kemudian saya mulai kerja di rumah sakit swasta selama kurang lebih 5-6 tahun. Jadi saya udah resign dari rumah sakit sejak tahun lalu, Februari tahun lalu. Kemudian sekarang sekarang saya praktek mandiri, sedang membuka usaha sendiri, layanan konsultasi psikologi. Kemudian saya juga menjadi associate psychologist di klinik Bioaktif dan inspirasinya. Oke, nah itu dia tadi latar belakang dari narasumber kita nih. Jadi narasumber kita nggak main-main juga ya guys ya. Di sini kita mau bedah film tentang Wish. Seperti yang udah diceritain sinopsisnya tadi. Ya Ibu, untuk kalau boleh tahu nih, si anak itu kan mengalami pemerkosaan. Ya. Nah, untuk korban pemerkosaannya sendiri pasti mengalami trauma kan Bu? Apalagi dia juga masih kecil. Itu tuh mengalami apa Bu, kayak PTSD atau apa? Bisa mengalami PTSD, tapi mungkin yang ketika yang pertama kali, jadi gini Mbak, kalau misalnya kita mau mendiagnosa PTSD, itu kan butuh kayak observasi selama beberapa bulan ya, nggak bisa langsung kita ngomong bahwa dia PTSD gitu, nggak bisa. Tapi yang pertama itu biasanya yang disebut reaksi stres akut, itu dulu. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 3 hari dia masih mengalami hal yang sama seperti itu, misalnya kayak flashback, masih ada cemas, kemudian menangis dan seterusnya, itu mungkin nanti udah mau naik tarafnya. Jadi bisa jadi kayak gangguan penyesuaian dulu. Nah, kalau misalnya memang dia udah mengalami seperti itu selama kira-kira 6 bulan ya, 6 bulanan, itu baru biasanya kita bisa sebut dia mengalami PTSD. Tapi ya memang rata-rata kalau mengalami suatu kejadian yang tidak diharapkan seperti itu, dia memang rata-rata akan mengalami ke arah sana kalau nggak ditangani dengan baik. Oke, terus itu juga kan mengalami apa ya, seperti dia juga bukan di mental aja tapi di fisik juga kan Bu, ya, benar itu. Dan kayak gitu tuh sebenarnya saya juga bingung sih Bu, soalnya di sana di filmnya kan nggak ditulisin dia ada apa, mengalami apa, dan di situ tapi cuman ada yang dia menjalani yang namanya psikoterapis seperti itu. Ya, betul. Kalau bisa tahu, kalau untuk anak-anak yang mengalami pemerkosaan seperti itu dijalani psikoterapi seperti apa aja sih?
Kalau untuk anak-anak biasanya mungkin memang play therapy ya nggak ya? Karena kalau dia dituntut untuk yang seperti kita dewasa, misalnya kayak pakai CBT lah atau pakai apa, itu mungkin agak terlalu berat ya buat anak-anak. Jadi biasanya pilihan pertama untuk anak-anak memang play therapy gitu. Ya kalau yang kita lihat di film itu juga contoh-contoh play terapinya kan banyak ya dia ya. Mulai dari yang bagaimana caranya dia membuat dia bisa ngomong, itu kan dia juga akhirnya kan juga ciptakan ekonomi itu. Kalau dia mau bicara dia akan dikasih stiker seperti itu salah satu. Nah tapi kan caranya dengan cara bermain gitu. Jadi nggak serta-merta ayo kamu harus gini, harus yang kita berhadapan, harus tugas-tugas itu kan tidak. Tapi sembari dia ngomong-ngomong, dari dia sambil bermain, itu diterapkan sekalian. Paling nggak kita tuh harus membuat dia untuk nyaman, untuk keras sama kita dulu. Karena kalau misalnya enggak, nanti proses terapinya tuh nggak akan berjalan dengan lancar. Jadi kalau yang kita lihat juga ahli terapisnya pertama itu dulu, dia pasti akan bikin anaknya nyaman dulu sama dia, pasti akan bikin anaknya percaya diri sama dia. Sehingga itu akhirnya pelan-pelan si Sewon itu ya, itu kan dia barusan mau ngomong, itu kita nggak tahu itu berapa lama prosesnya dia sampai seperti itu gitu. Karena kalau mulai dari kondisi lukanya aja kan, mulai dari dia babak belur nggak karuan, kemudian dia mulai membayar lukanya, itu dia baru mau ngomong, ya kan? Jadi kan mungkin prosesnya sebenarnya cukup lama. Dan ya sebagai terapisnya pun ya memang butuh banget yang namanya kesabaran ya dia nggak yakin kesabaran dan ketegaran hatinya juga, karena ngikutin prosesnya seorang anak terutama dari dia yang kondisi fisiknya nggak karuan kayak gitu, itu kalau kita nggak tegar juga itu memang cukup berat juga untuk yang terapisnya. Ya betul, apalagi terapisnya punya pengalaman yang sama kan itu dengan anaknya sendiri kalau nggak sama anak. Betul. Terus kalau anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu kira-kira kan akan ada kesulitan dalam menyesuaikan diri ke depannya. Ya. Nah, gimana sih caranya mereka untuk, kan otomatis cara mereka menyesuaikan diri akan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Nah, itu gimana supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik? Apa perlu dukungan dari keluarga atau emang harus ke psikolog dulu atau bagaimana? Ya, jadi memang gini, kalau dalam kasus yang seperti ini itu kita nggak bisa mengandalkan ke orangnya sendiri. Jadi memang sih kalau kayak kita ada gangguan atau masalah mental, biasanya kita selalu bilang bahwa semua itu tergantung orangnya, ya kan? Kalau dia mau berusaha untuk sembuh, dia akan bisa. Tapi kita nggak bisa serta-merta menerapkan itu ke kasusnya anak kecil. Tapi dia masih 8 tahun, gitu kan? Kita aja kalau misalnya loh, untuk nanganin kasus yang memang masih anak-anak di bawah 18 tahun, itu kita masih akan melibatkan yang namanya keluarganya, karena memang begitu gitu loh. Karena masih ada banget kaitannya sama keluarga. Di luar usia 18 tahun itu mungkin dia bisa mandiri, bisa menjalani terapinya sendiri. Tapi kalau untuk anak itu nggak bisa, langsung belum mandiri. Nah, dalam hal ini pun juga seperti itu. Jadi selain si anak ini yang perlu diterapi, dukungan keluarga pasti akan sangat penting buat dia. Bukan hanya dengan keluarganya aja, tapi juga orang-orang lain di sekitarnya, di sosial yang lain. Mungkin ya sekolahnya pasti. Kemudian mungkin kalau dia ibadah, ya kan dia agama apa misalnya, itu juga bisa kan dengan komunitas-komunitas agamanya dia misalnya, itu juga akan dapat. Tetangga-tetangganya itu juga harus mendukung. Belum lagi mungkin dari pihak-pihak yang terkait sama hukum ya ini ya gitu ya, yang dari kepolisian dan seterusnya itu juga perlu. Selain itu kalau dibilang perlu dukungan dari psikolog ataupun psikiater ya bisa jadi gitu, karena kan tetap ini juga evaluasi juga kan terus menerus soal kondisi psikologis anak ini. Nah yang bisa evaluasi siapa kalau nggak psikolog atau psikiaternya gitu. Jadi tetap itu perlu ada pantauan gitu. Ya, jadi terus habis itu apa Bu ya? Saya di situ juga ini juga real case nih Bu sebenarnya Ya. gitu. Real case, terus habis itu ada kemungkinan nggak sih Bu untuk dia berdampak sampai besar dia kayak mengalami flashback atau trauma kayak gitu? Ya, itu bisa
bisa ada dampaknya. Dan ketakutan kayak gitu. Ya bisa ada dampaknya kalau memang dia nggak terlalu apa ya, ketika dia nggak ada penanganan yang tepat atau yang memang tepat harus juga, ya bisa jadi nanti akan berdampak ke masa-masa depannya gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong pun ya gini, aku tuh pernah dengar dari siapa ya? Pernah dengar dari temen aku. Jadi yang namanya orang punya gangguan psikologis itu tuh nggak bisa dikatakan sembuh gitu. Jadi bukan kayak sakit. Kalau penyakit itu memang nantinya sembuh. Tapi kalau gangguan psikologis itu ngarangnya tidak bisa sembuh. Tapi paling nggak dia bisa berfungsi dengan efektif. Gitu. Jadi kalaupun dia punya ketakutan, tapi selama dia masih bisa bisa adaptif, masih bisa berfungsi dengan baik, itu masih dikatakan dia oke gitu loh. Jadi kalau dalam kasus ini misalnya ada ketakutan bahwa ketakutan sama laki misalnya nih, traumanya nanti atau gimana, karena dia pernah mengalami peristiwa seperti itu. Nah tapi kalau nanti pada akhirnya dia tetap bisa berkeluarga, tetap bisa punya anak dan seterusnya, oh ya berarti dia cukup bisa berfungsi dengan adaptif misalnya seperti itu. Berarti kan ini dia cukup bisa kayak mengcounter ketakutannya sendiri, masih bisa juga mengcounter kecemasannya terhadap laki-laki, terhadap relasi misalnya. Itu dia masih bisa dikatakan bahwa dia cukup oke ngasih akselerasi dulu. Tapi kalau yang benar-benar sembuh, benar-benar dikatakan pulih, dia akan lupa peristiwa itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya orang kalau enggak karena gegar otak atau apa ya nggak mungkin akan lupa gitu loh. Kita pun juga nggak akan lupa kan peristiwa mungkin yang tidak menyenangkan buat kita, tapi setidaknya kita bisa overcome gitu loh. Setidaknya kita bisa hidup dengan berdamai lah dengan masa lalu, dengan pengalaman yang nggak menyenangkan itu. Memang harus ada itu Bu ya, kayak harus dari diri sendiri pun juga harus bisa berdamai meskipun Ya berat. betul. Tapi kalau anak-anak seperti ini kan ya gimana ya, mereka kan tetap harus butuh tuntunan ya gimana kan berdamai dengan diri sendiri gitu kan. Mereka masih bingung gitu loh kalau anak-anak. Nah, itu sekarang di filmnya kan kemarin waktu saya nonton itu ada konflik waktu antara ayahnya dan ibunya waktu anaknya diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Nah, sebagian orang tuh setuju kayak apa yang dilakukan ibunya itu benar, takutnya nanti anaknya tambah makin mentalnya makin kenapa-napa. Tapi kan ayahnya bilang untuk menangkap pelakunya ya memang harus seperti itu. Nah, pendapat ibu gimana kira-kira? Kalau menurut saya sih kembali lagi ke itu ya kadang-kadang ke anaknya juga ya gitu. Nah sekarang anaknya mintanya dia minta pelakunya ditangkap gitu kan. Ya sekarang kalau memang tidak ada cara lain, mau nggak mau dia harus berkasih ya berarti kalau harus juga menyiapkan mentalnya sih anak ini untuk berfungsi. Itu pun juga bukan proses yang mudah itu supaya si anak ini bisa beraksi, karena itu bentuk pendampingannya kan yang benar-benar misalnya supaya dia bisa siap gitu secara mental. Kalau dia langsung dipaksa, dia nggak siap, dia tambah bisa jadi tambah gitu. Kehadirannya psikolog yang forensik itu sebenarnya di situ gitu. Jadi gimana caranya supaya tadi kan ada belajarnya juga ya, gimana caranya bisa ngomong sama korban, bisa ngomong dengan saksi, ngomong sama pelaku kayak gitu-gitu. Jadi mereka udah punya tekniknya itu sendiri juga. Dan juga mungkin ya memang sempat teman saya tuh bilang juga sama saya nggak gampang gue untuk ngajak si korban itu ngomong gitu loh. Itu tuh butuh proses loh. Jadi ya itu, tapi kalau selama memang yang diinginkan adalah ya udah kita harus nangkep pelakunya supaya nggak terjadi lagi seperti ini, ya memang itu yang harus dilakuin. Itu kalau boleh tahu nih Bu, itu kan ada yang satu scene di mana anaknya itu dia kalau mau ngomong suruh nempel kupu-kupu, itu tuh ada tekniknya nggak sih? Maksudnya nama tekniknya itu apa? Itu nggak salah di psikologi namanya token ekonomi kalau nggak salah. Itu behavioral sih. Jadi ya behavioral. Jadi setiap kali anak itu bisa melakukan sesuatu apa yang dimaui, itu dia kan dikasih reward. Tapi rewardnya kan bukan yang benar-benar berupa barang atau apa ya. Kan dia dikasih rewardnya kan kalau kamu udah bisa memenuhi ini semua dengan itu, nanti kamu bisa bicara lagi, gitu kan? Ya itu semacam itu. Jadi sama kayak misalnya nih kalau ada kasus lain misalnya ada anak yang suka ngompol kalau malam kan, ayo kalau kamu nggak ngompol malam ini kamu nanti akan dikasih bintang gitu. Nah nanti kalau misalnya udah bintangnya udah sampai terkumpul 30 nanti 1 bulan,
nanti kamu udah gak ngumpul lagi nih gitu, atau mungkin ya mama nanti akan ngasih kamu apa misalnya kayak gitu, itu juga bisa sih. Itu sebetulnya tekan ekonomi sebenarnya kalau tak lihat. Kayak sugesti gitu nggak sih, Bu? Iya, semacam sugesti, tapi kita membuatnya dengan cara reward. Karena anak kecil itu kan kalau dia dikasih reward, itu biasanya lebih semangat kalau dia mau melakukan sesuatu. Jadi mungkin itu yang dia mainin gitu, di situ. Bahas soal reward, Bu, ini agak melenceng dari film, tapi saya mau nanya, kalau anak terlalu sering diberikan reward, ini nanti dewasanya ngaruh nggak, Bu? Bakal kayak selalu minta, kalau mengerjakan sesuatu harus ada rewardnya atau gimana? Kadang-kadang tuh ada yang seperti itu, makanya kenapa kadang-kadang kalau kita ngomong tuh rewardnya jangan selalu dalam bentuk barang gitu. Kalau kamu mau memberikan reward sesuatu kepada dia nggak apa-apa, tapi jangan terus-menerus, karena nanti rewardnya bentuknya barang, nanti yang ini barang lagi, ini barang lagi, itu jangan. Jadi sebisa mungkin ya rewardnya dalam bentuk kayak tadi misalnya nih, nanti kan bisa bicara, dan kita nggak ngumpul lagi kalau misalnya ini dan seterusnya. Dan sebisa mungkin memang ketika dia berhasil melakukan sesuatu itu nggak apa dikasih pujian, wah pinter, wah anak pinter, misalnya udah nggak ngumpul lagi ya dan seterusnya. Itu nggak apa-apa, jadi supaya dia itu juga bisa ngerti bahwa oh ketika aku melakukan hal ini aku dihargai sama orang tua aku dipuji sama orang tua aku, dan seperti itu. Jadi nggak harus kan bareng terus gitu. Kalau memang iya bareng terus, nanti bisa ya ada kasus-kasus tertentu yang dia akan minta terus gitu nantinya. Teknik seperti itu tuh cuma bisa dipakai buat anak kecil atau emang semua usia atau gimana? Sebenarnya bisa semua usia, tapi memang tergantung kan. Kadang gini soalnya Pak, kalau misalnya nih untuk orang-orang dewasa yang misalnya sudah cukup pintar, nggak usah dewasa remaja, misalnya udah cukup pintar, biasanya sih ya itu memang ada cukup efektif, tapi ada juga yang nggak terlalu efektif karena kan dia merasa bahwa ngapain sih kayak gini gitu kan. Tapi sebenarnya bisa dipakai untuk sehari-hari kita, bisa dipakai untuk usia berapapun gitu. Misalnya kayak gini, aku mau mulai saat ini apa ya misalnya, aku mau olahraga supaya aku lebih sehat, kayak gitu. Nah, setiap kali kita berhasil untuk olahraga, ya kita kasih apa reward ke diri kita sendiri apa misalnya seperti itu. Jadi kita ngitung, oh iya kalau misalnya sebulan ini aku bisa jalan kaki terus misalnya setiap hari tanpa bolong, nanti aku mau ngapain misalnya, aku nanti pasti lebih sehat. Aku misalnya nanti juga bakal aku mau kemana misalnya gitu, dikasih reward yang menyenangkan buat diri kita. Nah, selama kita 30 hari itu, ya kita ngasih reward buat diri kita sendiri. Entah kita mau ngasih apa misalnya, bisa dikasih kayak anak kecil itu, kan diri kita sendiri nih, kita nerapkan diri kita sendiri. Ya nggak apa-apa kita kasih bintang, aku berhasil hari ini, aku berhasil hari ini, itu sebenarnya bisa ya. Sampai kita 30 hari kita ngelakuin, iya badan kita terasa lebih segar sekarang ya. Iya karena itu sehat ya sekarang ya setelah aku udah ngelakuin itu sama bulan. Ya itu sebenarnya kan buat kita udah gitu. Cuma kadang-kadang kalau rewardnya internal itu kan kita nggak ngerasain ya, tahu-tahu aja gitu kan. Jadi kadang kalau diomongnya, kalau kita mau yang lebih menarik lagi, bikin reward buat diri kita sendiri yang memang kita mau. Apa sih yang kita mau supaya kita terkonsisten? Gitu. Misalnya, kalau aku berhasil, aku pokoknya mau nginep di hotel misalnya gitu. Pokoknya 2 hari 1 malam misalnya gitu. Kalau aku berhasil 30 hari berturut-turut olahraga gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya rata-rata kenapa orang nggak bisa konsisten jalanin itu karena rewardnya yang tidak menarik, atau mungkin ya memang kita nggak terlalu termotivasi untuk mendapatkan reward itu gitu. So gini, oke kamu kalau mau olahraga terus ya nanti kamu kasih sepeda. Ya jujur aku ya, kalau saya kasih sepeda, kamu nggak tertarik sama sepeda itu. Ya aku meskipun kita kemarin kamu 30 hari harus bisa olahraga, harus bisa jalan kaki terus, nanti kamu tak kasih sepeda. Tapi kalau aku dasarnya nggak tertarik sama rewardnya, ya nggak bakal konsisten aku, walaupun itu bahasanya menarik loh ya, dan mahal. Jadi sebisa mungkin reward itu memang menjadi sesuatu yang menarik buat diri kita, yang memang itu menyenangkan buat kita. Kan juga dia kan gara-gara kejadian itu tuh dia harus ada kantong itu kan yang buat buang air besar itu. Nah untuk pasti kan ada perubahan mental ya untuk dia bisa menerima kayak gitu. Nah itu tuh gimana sih Bu caranya biar bisa menerima kayak
istilahnya kan kayak kekurangan kayak gitu kan, kesalahannya kan kayak kekurangan, bisa terima kayak gitu gimana sih? Kalau menurutku memang ketika dia masih masa kecil ini kita nggak bisa nuntut terlalu banyak, iya nggak ya, karena ya dia sendiri mungkin belum terlalu paham juga gitu soal itu. Tapi memang pada akhirnya dia nanti harus pendampingan psikologis. Kalau menurutku harus pendampingan psikologis terus sih dia kan, terutama kalau dewasa kan. Tapi kalau dewasa ketika waktunya dia mulai kenal lawan jenis ya kan, cari teman dan seterusnya, itu memang cukup sulit gitu loh. Jadi ya memang yang bisa dilakukan ya bisa mungkin ngikutin terapi yang ada pendampingan psikologis terus, yang banyak dia untuk bisa lama-lama bisa menerima dirinya. Karena menurutku kalau nanti kita akan proses perkembangannya dia, itu pasti stresornya akan beda lagi, ya kan nambah lagi dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu dia nanti bisa punya anak atau enggak dengan seperti itu, ya kan. Jadi sebisa mungkin sih itu harus berkala sih dia untuk pendampingannya. Pendampingannya itu sampai dia bisa menerima dirinya sendiri atau seumur hidupnya atau gimana? Kalau menurutku memang sebisa mungkin sampai itu ya, sampai paling nggak dia bisa menerima kondisi dirinya ya. Tapi ya namanya kita menerima kondisi diri itu kan kadang-kadang juga naik turun ya Mbak ya. Iya. Nanti ketika kita dihadapkan sama stresor baru lagi atau mungkin perkembangannya baru lagi, ya bisa jadi akan turun lagi gitu loh. Jadi tetap perlu ada dia perlu di itu sih, walaupun dia sudah kelihatan bisa menerima dirinya saat itu, tapi benar-benar tuh harus ada, makanya harus ada orang yang ngajak ngomong dia gimana sekarang kondisinya dan seterusnya. Itu terus Jadi nggak tentu gitu. ya, kita memang nggak bisa, apalagi secara fisik dia juga bisa dikatakan udah kurang gitu loh. Nah tadi kan kita juga bahas kalau untuk menyelesaikan itu tuh harus ada dukungan dari diri sendiri maupun lingkungan. Ya. Kalau boleh tahu sebenarnya tuh yang paling ngaruh itu dukungan dari diri sendiri atau dukungan dari luar sih? Bu? Yang paling ngaruh untuk dia sendiri ya, yang korban. Ya. Sebenarnya kalau bisa diomong 50-50 ya Mbak ya. 50-50. Soal 50-50. Tapi sebenarnya selama orang itu punya motivasi internal dari dirinya sendiri, itu prognosisnya atau kemungkinan dia lebih baik itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya mengandalkan dukungan dari luar gitu. Jadi kalau misalnya kayak dua-duanya ini bisa sama-sama tingginya, dia itu oke gitu loh. Ya dirinya mau sembuh, dengan sekitarnya juga oke. Itu prognosisnya dia oke gitu loh. Kemungkinan dia untuk sembuh. Nah sedangkan kalau misalnya yang dia cuma mengandalkan dari dari luar, Iya. tapi dirinya sendiri nggak Nggak ada ada, motivasi. ya itu namanya ya minim sih Iya gitu sih. loh. Iya kan bener kan, orang-orang menyemangati dia, ayo kan bisa, tapi dia sendiri nggak mau, dia sendiri males, ya sudah sama aja gitu. Nah sama halnya dengan kalau dia punya motivasi gitu ya, tapi kalau misalnya dukungan sekitarnya yang nggak oke misalnya gitu. Nah setidaknya ketika dia masih ada kemauan, itu masih lebih oke dibandingkan yang ininya yang tinggi, dibandingkan yang hubungan sosialnya yang lebih tinggi gitu. Karena selama dia masih mau untuk bangkit lagi, sama dia masih mau sembuh, sama dia masih kemampuan dia untuk coping stresnya oke, itu sebenarnya masih bisa cukup terbantu gitu. Cuma ya lama-lama orang kalau misalnya dia oke aja dicoba terus sama hubungan yang minim, hubungannya yang negatif, ya nggak takut juga, lama-lama juga akan ambruk gitu loh, gitu kan. Tapi setidaknya dia kan masih lebih positif dibandingkan yang sebelumnya gitu. Nah yang lebih parah lagi ya kalau dia udah nggak mau sembuh, hubungan sekitarnya juga minim. Oh iya. Nah itu yang prognosisnya pasti sebenarnya negatif gitu. Terus ada pertanyaan lagi? Enggak, sudah jelas. Ya udah Bu, mungkin segitu dulu Bu ya. Makasih buat waktunya Bu. Sama-sama ya. Ya guys, jadi itu dia tadi singkat, padat dan jelas tentang udah film Wish kali ini. Maaf juga kalau misalnya masih basic banget pertanyaannya atau apa. Dan untuk kalian yang mau nonton filmnya, kalian bisa langsung lihat di link di bawah yang udah kita cantumin juga. Dan ya, see you.